Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT atau 02, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar di rumah. Dan tentu saja tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan dan sudah menceritakan tentang sejarah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu sejarah dan tentang Sunan Gresik kemarin. Dan hari ini Bapak akan menceritakan tentang sejarah Sunan Ampel. Sebelum Bapak menjelaskan pembelajaran tentang Sunan Ampel, Bapak mau memberikan pertanyaan kepada kalian tentang pelajaran minggu lalu. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video pembelajaran Bapak ya. Simak pelajaran pada hari ini dan pertanyaan pada hari ini. Yang pertama, siapa nama asli Sunan Gresik? Dan yang kedua, di manakah Sunan Gresik berdakwah? Dan yang ketiga, siapa nama istri Sunan Gresik? Dan yang keempat, siapa nama anak Sunan Gresik yang menjadi wali? Dan yang kelima, pada tahun berapa Sunan Gresik wafat dan dimakamkan di? Nah, mungkin itu aja pertanyaannya. Tolong dijawab di kolom komentar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapak menginformasikan kepada kalian, sebelum kalian melakukan aktivitas atau sesuatu, baiknya kamu libatkan Allah di dalamnya. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan menceritakan atau mengisahkan tentang Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia tinggal di Ampel yang lebih kita ketahui dengan kota Surabaya. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak perkawinan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campak. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1446 Masehi. Kisah kedatangannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang dakwah Sunan Ampel. Dan yang kedua, aktivitas dakwah Sunan Ampel. Dan yang ketiga, metode atau cara dakwah Sunan Ampel. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama, latar belakang dakwah Sunan Ampel. Pada saat itu, Sunan Ampel ke Pulau Jawa atau di Ampel di kota Surabaya. Pada saat itu, Raja Majapahit Prabu Sri Kertawijaya sedang merasakan gundah, sedang memikirkan perilaku warganya. Pada saat itu tanpa arah sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada, kerajaan Majapahit tinggal cerita pahit. Pada saat itu terjadi perang saudara, berkecamuk di mana-mana. Masyarakat lebih suka bermain judi, mabuk-mabukan, menjadi kesibukan sehari-hari bagi kaum bangsawan, tidak menghiraukan rakyat kecil. Ratu Darmawati merasa wajib turun rembuk atau berbicara. Ratu Darmawati berbicara, "Saya punya keponakan yang ahli mendidik kemerosotan budi pekerti," kata permaisuri yang juga putri Raja Campak, namanya Said Ali Rahmatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Putra Kakanda Dewi Candrawulan, Darawati menambahkan, tanpa berpikir panjang, Prabu Kartawijaya mengirim utusan untuk menjemput Ali Rahmatullah yang kelak lebih dikenal sebagai Sunan Ampel.
Cucu Raja Tampa itu adalah putra kedua pasangan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. Dan Dewi Candarulan silsilah dari Ibrahim dan Rahmatullah yang sampai pada Nabi Muhammad SAW lewat jalur Husain bin Ali. Thariq Aulia karya Kiai Haji Bisri Mustafa mencantumkan nama Rahmatullah sebagai keturunan Nabi yang ke-23. Yang kedua, aktivitas dakwah Sunan Ampel. Rombongan Sunan Ampel sampai di Trowulan, ibu kota Majapahit. Langsung menghadap Raja Kartawijaya. Sunan Ampel menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Sebagai hadiahnya, Sunan Ampel diberi tanah Ampel Denta Surabaya. Makanya sampai Raden Rahmatullah ini dinamakan Sunan Ampel karena diberikan tanah Ampel Denta pada Raja Kartawijaya yang mempercayakan Sunan Ampel sebagai sebagai guru di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel mendidik moral sejumlah 300 keluarga untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Meski raja menolak masuk agama Islam, Sunan Ampel diberikan kebebasan mengajarkan agama Islam pada warga Majapahit dengan catatan tanpa ada paksaan selama tinggal di Majapahit. Sunan Ampel dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Tumanggung Arya Teja, Bupati dari Tuban. Sejak itu, gelar pangeran dan raden melekat di depan namanya. Sunan Ampel diperlakukan sebagai keluarga keraton Majapahit. Sunan Ampel makin disegani masyarakat. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Sunan Ampel ke Ampel dari Trowulan menuju Desa Kerian. Di sepanjang perjalanan, Sunan Ampel memberikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan dan diberikan kepada penduduk. Mereka cukup mengimbali kipas itu dengan syahadat. Semakin hari pengikut Sunan Ampel semakin bertambah. Semakin bertambahnya pengikutnya, Sunan Ampel mendirikan atau membangun langgar yang kita kenal dengan musolah yang sederhana di Kampung Kembang Kuning 8 km dari Ampel. Langgar ini tersebut semakin besar, megah, dan bertahan sampai sekarang. Langgar itu diberi nama Masjid Rahmat, diambil dari nama asli Sunan Ampel, yaitu Ali Rahmatullah. Setibanya di Ampel, Sunan Ampel dan langkah pertama yang dilakukan Sunan Ampel membangun masjid sebagai pusat ibadah untuk berdakwah, membangun pesantren mengikuti jejak ayahnya, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang kita sebut dengan Sunan Gresik, ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal masyarakat Jawa dengan sebutan apa tadi? Sunan Gresik, ya. Sunan Ampel memang mempunyai kepekaan terhadap masyarakat, mudah beradaptasi. Cara yang dilakukan Sunan Ampel untuk menanamkan akidah dan syariah sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Sunan mengganti kata sholat diganti dengan sembahyang. Artinya sembah dan hiang. Tempat ibadah dinamai musolah. Tapi langgar mirip kata sangga dan penuntut ilmu diberi nama santri berasal sahastri, yaitu orang yang tahu buku suci agama Buddha atau buku suci agama Hindu. Dan yang ketiga, metode dakwah Sunan Ampel. Siapapun bangsawan rakyat jelata bisa nyantri pada Sunan Ampel. Meskipun menganut mazhab Hanafi, beliau sangat toleran pada penganut mazhab lain.
Santrinya dibebaskan mengikuti mazhab apa saja dengan cara pandang yang netral sehingga mendapat simpati di kalangan luas. Dari sinilah sebutan Sunan Ampel mulai populer, ajarannya terkenal dengan sebutan falsafah. Falsafah ini diantaranya yang pertama Moh Limo, dan yang kedua Moh Main, dan yang ketiga Moh Gombe, yang keempat Moh Maling, dan yang kelima Moh Mahdat, dan yang keenam Moh Madon. Nah, di sini arti dari Moh Limo artinya tidak melakukan hal yang tercela. Dan yang kedua, Moh Main artinya tidak mau judi. Moh Gombe artinya tidak mau mabuk. Moh Maling artinya tidak mencuri. Moh Madat artinya tidak mau mengisap candu. Dan Moh Madon artinya tidak mau berzina. Falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral yang dikeluhkan Sri Kertawijaya atau Raja Majapahit. Sunan Ampel sangat memperhatikan kaderisasi. Buktinya dari sekian putra dan santrinya, ada yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka dari perkawinannya dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Ampel dikaruniakan 6 anak, 2 diantaranya menjadi wali, yaitu Sunan Bonang atau Makhdun Ibrahimo dan Sunan Derajat atau Raden Qasim. Seorang putrinya, Askia, dinikahkan dengan muridnya Raden Patah yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. Dan 2 putrinya dari istri yang lain, Nyi Karimah, dinikahkan dengan 2 muridnya yang juga wali, yakni Dewi Murtasia diperistri Sunan Giri dan Dewi Mursimah yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga. Sunan Ampel biasa berbeda pendapat dengan putra dan murid atau menantunya yang juga para wali. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah dengar kisah dari Sunan Ampel, dari perjalanan berdakwah sampai metode berdakwahnya. Kemudian yang terakhir yaitu wafatnya Sunan Ampel. Sumber-sumber tradisional memberi titi mangsa wafatnya Sunan Ampel. Babad Gresik menyebutkan bahwa wafatnya pada tahun 1481 Masehi dengan candra sengkala. Ulama Ampel sedang masjid ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di area seluas 1000 meter persegi. Bersama ratusan santrinya, komplek makam tersebut dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam Sunan Ampel bersama istri dan kerabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter, melingkari luas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Demikian penjelasan singkat yang Bapak jelaskan. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, kalian bisa membaca buku sejarah para wali atau di media internet. Semoga pengetahuan dan wawasan kalian dapat bertambah, dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kalangan sekitar. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk menambah daya ingat kalian, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa nama anak perempuan Sunan Ampel yang dinikahkan dengan Sunan Kalijaga? Dan yang kedua, sebutkan nama asli anak Sunan Ampel yang menjadi wali. Dan yang ketiga, siapa nama anak Sunan Ampel yang dinikahkan dengan Sultan Demak? Dan yang keempat, tahun berapa Sunan Ampel wafat? Dan yang kelima, sebutkan falsafah pada Sunan Ampel. Tulis jawaban kalian di buku tulis kalian, foto, kirim jawaban kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.